ada gap atau ada ruang di mana manusia justru tidak mengenal dirinya. Nah, gimana menurut Kang Diki tentang statement ini? Nah, itulah yang dihilangkan dari manusia. Manusia Oke. itu didoktrin, terus didoktrin sehingga kecerdasan dirinya itu menjadi tertutup oleh Hmm. kepintaran. Jadi Hmm. ditutup, Hmm. ini tuh ditutup, diblok. Hmm. Jadi tumpuk saja semua pengetahuan-pengetahuan yang nanti tidak akan terpakai oleh manusia. Itu caranya. Ada suatu rekayasa Hmm. besar di planet ini yang hendak membuat manusia untuk menjadi orang-orang yang pintar, bukan yang cerdas. Hmm. Nah, Oke. jadi caranya, cara yang paling mudah untuk memblok itu adalah satu, dengan pola makan. Pola makan Oke. makanan yang semuanya itu tidak sehat, Hmm. yang semuanya itu mengandung pengawet, yang semuanya itu anorganik, semuanya itu tidak sehat dan sebagainya. Itulah pola-pola yang memang ditanamkan. Kemudian diberi yang namanya logam berat berupa timerosal. Hmm. Nah, timerosal itu biasanya itu terkandung di dalam vaksin. Hmm. Nah, terus ketiga, berikan pengetahuan-pengetahuan ke dalam otak manusia itu, ilmu-ilmu yang banyak banget tapi tidak terpakai. Hmm. Nah, terus keempat, ganti ukuran hidupnya dengan nilai berupa angka. Hmm. Nah, itu paling mudah. Empat hal ini saja didoktrinkan dan didogmakan ke dalam otak manusia, itu kecerdasannya itu akan hilang. Pluk, hilang. Los, Oke. blas. Oke. Oke. Nah, makanya selama ini di sekolah itu banyak kan di kita ya. Wah, Nah, di itu Kang. mana-mana lah. Ini Banyak ya. iya betul. Ini justru pertanyaan berikutnya sih, tapi Kang Diki udah ngejawab langsung. Boleh Kang langsung disambungin, Kang. Langsung disambungin, Kang. Oke, oke. Luar biasa banyaknya sekolah di mana, lembaga pendidikan di mana-mana. Tapi apakah membuat negara ini maju? Hmm. Apakah membuat umat ini menjadi maju? Apakah umat ini bisa memberikan solusi yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegaranya? Begitu kan. Hmm. Kenapa kita negara yang super duper kaya ini selalu di belakang? Hmm. Kita bisa mengembargo diri loh kalau kita cerdas. Tapi berhubung kita pintar dan memang dibuat pintar sejak dulu, jadinya Hmm. seperti ini. Karunya, kasihan. Sudah Karunya, waktunya oke. kita sekarang kita itu berpikir. Akal sehat kita itu dimunculkan dengan maksimal. Hmm. Berarti kita harus benar-benar membuat otak kita itu menjadi cerdas, bukan menjadi pintar. Karena semua orang yang sukses di dunia ini rata-rata orang-orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Karena rata-rata pintar itu textbook. Oke. Sekarang lihat penemu. Hmm. Apakah penemu itu pintar? Rata-rata tidak. Hmm. Rata-rata mereka itu cerdas. Satu contoh Nikola Tesla misalnya. Hmm. Dia menemukan energi, bagaimana cara membuat energi, misalnya dia bisa membuat listrik dan sebagainya. Nah, dari manakah dia punya itu, bisa membuat itu? Ternyata dia tidak belajar. Dia memiliki Hmm. kecerdasan yang terhubung dengan semesta, Hmm. Tesla. Hmm. Nah, Hmm. lalu kemudian banyaklah ditiru lah penemuan-penemuannya mulai ditiru. Nah, jadi industri. Tapi orang-orang yang cerdas seperti itu biasanya dia ingin membagikan ilmunya pada Hmm. orang lain. Makanya kenapa Tesla ingin membagikan ilmunya pada orang lain, listrik gratis misalnya. Gitu kan. Hmm. Nah, jadi ketika kita sudah mulai cerdas, alamlah yang akan menghubungi kita. Hmm. Otak kita akan terbuka, alamlah yang nanti akan menghubungi kita. Semestalah yang menghubungi kita. Semesta itu ingin memberikan pada mereka yang cerdas. Tapi satu, inti Oke. kalau misalnya kita ingin untuk itu, kita harus bisa bersikap netral dulu di nol. Jadi kalau Oke. misalnya kita ada positif, ada negatif, nah kita di tengah dulu agar kita bisa memperhatikan secara keseluruhan. Ini positif dan negatif. Karena kecerdasan itu dibutuhkan netralitas. Ini positif, Hmm. ini negatif. Nah, kita harus di tengah dulu. Karena kita harus berpikir holografik namanya itu. Berpikir Oke. holografik itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari semua sudut. Bukan dari hanya satu sudut, apalagi pakai kacamata kuda. Hmm. 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 Nah, kalau pakai kacamata kuda, rata-rata orang sudah jadi ngotot, bukan ngakal gitu. Jadi Hmm. ngokol Hmm. jadinya, ya bukan Hmm. ngakal. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. ketika kita ada di nol, ketika kita di netral, kita akan melihat segala sesuatu itu secara netral. Kita akan melihat segala sesuatu secara fitri atau fitrah.
Hmm. Nah, ketika kita dalam keadaan fitri atau fitrah itulah muncullah kecerdasan itu. Karena ketika kalau misalnya kita melihat segala hal itu dihubungkan dengan untung dan rugi, maka yang namanya baik itu akan disebut yang menguntungkan kita. Hmm. Hmm. Yang salah itu disebut yang merugikan kita. Padahal yang merugikan kita itu sebetulnya menguntungkan yang lain, contohnya nyamuk begitu kan. Cos, atul kan, tapi Hmm. menguntungkan racun nyamuk kan ya. Pabrik-pabrik Hmm. racun nyamuk. Jangan sebut itu obat nyamuk. Nanti itu sehat, nyamuk-nyamuknya disemprot itu ya. Iya, iya. Ya, Racunnya. racun nyamuk ya. Dan satu Oke. yang kurang di botol itu adalah gambar manusia. Karena banyak yang bunuh diri menggunakan racun nyamuk itu. Racun Eh, nyamuk yang dipakai manusia ya. Itu karena pinter iya, kali ya, Kang ya. iya, pinter bukan cerdas. Dan rata-rata rata-rata orang pintar itu cepat frustrasi juga dan mereka gampang stres karena semua textbook dan harus selalu ada tuntunan-tuntunan yang dibukukan dan dibakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada tuntunan yang dibukukan dan dibakukan, mereka riut gitu kan. Mereka Hmm. stres. Tapi kalau Hmm. cerdas, dia akan melihat situasi. Sekarang situasi seperti apa? Ada apa Hmm. ini? Hmm. Dan dia akan mulai berpikir. Dia akan menggunakan akal sehatnya, lalu dia akan mulai membuat solusi-solusi. Jadi Oke. seperti itu. Asik Oke. kalau misalnya cerdas itu. Asik, oke pasti Kang. Nah, ini tadi berbicara pendidikan dan berbicara Indonesia yang luhur. Karena Iya, kita tahu Kang bahwa ya Nusantara Indonesia ini kan memiliki sebetulnya kecerdasan yang super gitu Kang. Nah, iya, iya cuman karena betul. tadi Kang Diki bicara tentang ada rekayasa besar, berarti kita sekarang Mhm, ada di dalam lautan, di mana iya, lautan ini kepintaran dan yang cerdas-cerdas ini adalah nggak banyak muncul ke permukaan gitu Kang. Nah, iya, sekarang yang jadi pertanyaan adalah saya baru menemukan nih Kang, hatur nuhun Kang. Saya baru menemukan tentang holografi kaitannya dengan kenetralan, kaitannya dengan alam. Nah, di situ kenapa manusia yang bisa netral, manusia yang bisa diilhami oleh alam bahwa dia bisa iya, melakukan sesuatu gitulah kira-kira. Nah, iya, yang jadi pertanyaan gini Kang, bagaimana menghadapi ini, kita nggak usah jauh-jauh dunia lah iya. ya, masyarakat Indonesia aja. Bagaimana kira-kira menurut Kang Diki supaya si kecerdasan semesta ini berlaku di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tuh menyadari bahwa ya kita tuh kaya, kita tuh bisa di depan, kita tuh bisa melakukan sesuatu. Sama seperti apa yang Kang Diki lakukan kan, saya baca juga bahwa Kang Diki, ya itu tadi ya, dengan kecerdasan bisa membuat air menjadi bensin gitu misalkan. Itu kan salah satu penemuan yang luar biasa gitu. Nah, kira-kira apa pandangan Kang Diki tentang perjalanan Indonesia ini, Kang? Silakan. Jadi begini, Indonesia itu harus dididik, bukan diajar. Hmm. Karena kalau diajar, itu dia, dengan segala macam doktrin. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus sesuai dengan ini, kamu harus sesuai dengan begitu. Padahal semesta itu membuat manusia itu berbeda-beda, setiap manusia itu adalah unik. Kenapa sih kita mengajarkan monyet untuk bisa terbang? Kenapa sih kita Hmm. mengajarkan ikan untuk memanjat pohon? Begitu kan. Hmm. Hmm. Tiap manusia itu unik. Dan semesta ini mengajarkan bagaimana manusia ini untuk bekerja sama, bukan untuk bersaing. Nah, selama Hmm. ini yang diterima oleh masyarakat itu adalah pengajaran, bukan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah dengan contoh, bukan dengan ajaran. Contoh, 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 contoh. Karena belum tentu ajaran seseorang itu cocok dengan yang lain. Bagaimana manusia itu diseragamkan sekarang kan ya? Hmm. Betul. Ya, muka aja tidak seragam, kenapa sih orang tuh harus diseragamkan gitu loh. muka muka aja nggak seragam Iya, ya. banget gitu, seragam banget kayak gitu kan. Muka tuh tidak seragam gitu loh. Iya, iya. Oke, Padahal oke. itu petunjuk, DNA tidak seragam, sidik jari tidak seragam. Kenapa sih manusia harus diseragamkan? Hmm. Padahal Hmm. manusia itu harusnya bekerja sama. Keunikan masing-masing orang itu harus dimunculkan, lalu mereka bekerja sama, saling mengisi, saling membantu, saling asah, saling asih, saling asuh. Hmm. Dan Hmm. Hmm. semuanya akhirnya menjadi silih wangi, saling mewangikan semuanya, saling memakmurkan. Makanya kenapa anak-anak saya itu tidak ada yang sekolah. Hmm. Ya, 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 saya ingat itu, Kang. Nggak ada yang sekolah Ya, formal ya, Kang ya? iya, nggak ada yang sekolah formal. Karena tanggung jawabnya diberikan kepada saya kan orang tuanya ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. saya tidak Hmm. mau memberikan atau melepaskan tanggung jawab. Jadi sayalah yang harus memberi contoh pada anak-anak saya. Makanya kemana-mana saya tuh sepaket. Hmm. Jadi kemana-mana saya dibawa anak istri itu kemana-mana ikut, gitu. Dan lihat, beginilah ayahmu, begitu. Inilah Hmm. contoh. Karena dan saya juga tidak memaksakan mereka untuk jadi ini, jadi itu tidak. Munculkan kekhasan darimu. Nanti kita akan bekerja sama.
Kita akan bangun umat ini dengan kekhasannya masing-masing. Inilah kerjasama, bukan yang namanya pola-pola ajar. Sehingga semua dicetak untuk menjadi buruh kan sekarang kan. Sekolah, Hmm, lulus, jadi nyari kerja kan pekerja. sekarang begitu ya? Heeh, Iya, gitu. iya, iya. Itulah percetakan buruh. Makanya wajar kalau Indonesia ini jadi eksportir buruh, begitu kan ya? Mhm.